Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi model SDLC tipe spiral. Perkenalkan, nama saya Alia Sirafah Levi dengan NPM 2213025059. Saya sendiri Resti Aprilia Dewi dengan NPM 2213025009. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ardenrawan dengan NPM 2213025003. Saya Dian Anggun Pratiwi, NPM 2213025057. Nama saya Weni Relida Haloho dengan NPM 22130205. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuristiqomah, NPM 2253025003. Definisi model SDLC tipe spiral. Model SDLC dengan tipe spiral merupakan penggabungan antara model waterfall dan juga model prototyping, di mana model ini adalah sebuah model proses berbasis resiko yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Model prototyping itu sendiri adalah model yang berfokus pada penyajian format input dan output pada pengguna yang kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Sedangkan pada model waterfall dilakukan proses pengembangan yang sistematis atau berurutan. Dengan menggunakan model ini, maka proses pengembangan perangkat lunak dimulai dari mencari tujuan desain dan diakhiri dengan tinjauan kemauan klien. Baik, di sini akan melanjutkan fungsi dari model spiral adalah untuk mengubah ataupun melakukan pengembangan dengan memperhatikan aspek kecepatan dan ketetapan berdasarkan keinginan pengguna. Metode spiral memberikan pendekatan yang struktur dan terkontrol untuk mengelola proyek perangkat lunak yang rumit. Ini membantu untuk fokus pada mengatasi resiko dan memastikan produk akhir sesuai dengan kualitas yang diharapkan serta kebutuhan pengguna. Metode spiral memberikan gambaran bahwa semakin besar interaksinya maka menunjuk makin lengkap versi perangkat lunak yang dibuat. Jadi semakin besar iterasi itu maka ketentuan semakin kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dalam metode spiral. Jadi dalam metode spiral ini ada beberapa tahap yang biasanya digunakan dalam step by step. Yang pertama ada tahap liaison. Tahapan ini dilakukan dengan proses komunikasi antara pihak yang terlibat sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan perangkat lunak ke tahapan maksimal sesuai dengan keinginan pengguna. Dan yang kedua ada tahap planning. Tahap ini dilakukan dengan melakukan perencanaan seperti merencanakan estimasi biaya dan kebutuhan waktu. Untuk yang ketiga ada tahap analisis resiko. Tahapan ini dilakukan untuk menganalisis resiko yang akan ada ketika melakukan pengembangan perangkat lunak. Dan yang keempat ada tahap rekayasa. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan seperti pengujian dan juga pengkodean. Dan yang kelima ada tahap pembangunan dan realisasi. Tahap ini kita membuat perangkat lunak berdasarkan desain yang sudah dibuat dan dilakukan testing pada perangkat lunak tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam ada tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi seluruh perangkat lunak yang telah tersedia. Baik, saya akan melanjutkan model spiral sering disebut model meta. Yaitu model spiral disebut meta atau model karena menggabungkan semua model SDLC lainnya. Misalnya satu lingkaran spiral sebenarnya mewakili model waterfall interaktif. Adapun yang pertama itu ada model spiral menggabungkan pendekatan bertahap model waterfall klasik. Lalu yang ada model spiral menggunakan pendekatan prototyping model dengan menggabungkan prototip pada setiap awal fase sebagai teknik penanganan risiko. Terus yang ketiga itu ada model spiral dapat dianggap mendukung model evolusi. Iterasi di sepanjang spiral dapat dianggap sebagai tingkat evaluasi yang melaluinya sistem yang lengkap dibangun. Selanjutnya, kelebihan SDLC model spiral. Yang pertama yaitu mengurangi estimasi pembiayaan. Karena model ini dirancang dengan sistematis, maka kemungkinan besar akan mengurangi estimasi anggaran. Dan yang kedua yaitu lebih gampang diubah. Dengan pengembangan menggunakan model ini akan mempermudah perubahan pengembangan karena modelnya yang sistematis. Dan yang ketiga yaitu terdapat ruang untuk umpan balik. Pada model ini akan ada umpan balik dari pengguna atau user. Dan yang terakhir yaitu pengembangan lebih cepat.
pengembangan ini kemungkinan besar akan dilakukan lebih cepat. Akan melanjutkan mengenai kekurangan pada model spiral ini. Nah, yang pertama ada proses yang kompleks. Pada model spiral melibatkan proses yang cukup kompleks yang mencakup iterasi berulang dengan tahapan-tahapan yang terstruktur yang mencakup seperti perencanaan, analisis risiko, rekayasa, pembangunan, dan evaluasi. Masing-masing tahap memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, pemodelan sistem, manajemen risiko, dan aspek teknis lainnya. Karena kompleksitas ini, diperlukan tim yang berpengalaman dan terorganisir dengan baik untuk menangani proses pengembangan perangkat lunak menggunakan model spiral. Kurangnya pengalaman atau pemahaman yang tidak memadai dalam mengelola proses ini dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan atau penundaan dalam proyek. Lalu yang kedua, yaitu resiko yang besar. Salah satu tahapan kritis dalam model spiral adalah tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini, estimasi biaya, waktu, dan sumber daya dilakukan, dan analisis risiko diperhitungkan. Karena proyek dapat berubah secara signifikan seiring dengan berjalannya waktu dan setiap iterasi. Risiko yang terkait dengan estimasi biaya, jadwal, atau kebutuhan dapat menjadi sangat besar. Kurangnya perencanaan yang matang atau pemahaman yang tidak akurat tentang risiko-risiko yang mungkin muncul dapat mengakibatkan proyek menghadapi kesulitan finansial, penundaan, atau bahkan kegagalan. Lalu, untuk kekurangan yang terakhir yaitu tidak cocok untuk proyek yang kecil. Model spiral lebih cocok digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi atau risiko yang signifikan. Untuk proyek-proyek yang relatif kecil atau sederhana, penerapan model spiral mungkin terlalu berlebihan atau memakan waktu. Proyek-proyek kecil cenderung lebih sesuai dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang lebih sederhana dan linear seperti model waterfall atau model agile. Menggunakan model spiral untuk proyek yang kecil dapat mengakibatkan overhead yang tidak perlu dalam manajemen proyek dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kapan sebaiknya kita menggunakan model spiral. Yang pertama, ketika proyek kompleks dengan resiko yang tinggi. Model spiral ini cocok untuk proyek dengan kompleksitas tinggi atau tingkat risiko yang signifikan. Yang kedua, proyek yang mungkin mengalami perubahan. Model spiral ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dan beralih di tengah proses pengembangan. Yang ketiga, pengembangan sistem besar. Untuk proyek besar dengan banyak modul atau komponen yang saling bergantung, model spiral ini bisa menjadi pilihan yang baik karena menyediakan mekanisme untuk mengelola proyek secara bertahap. Yang keempat, keterlibatan pengguna. Model spiral memungkinkan keterlibatan aktif pengguna pada setiap iterasi, sehingga umpan balik pengguna dapat dimasukkan dalam pengembangan sistem. Yang kelima, pengujian dan kualitas. Model spiral membantu dalam memastikan kualitas melalui pengujian dan evaluasi yang berkelanjutan pada setiap iterasi. Jadi, sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.